Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasri Hidayah Zulkifli, Kepala SMA Swasta Al-Hira, Kabupaten Tanah Datar. Di sini saya akan memperkenalkan sedikit tentang SMA Swasta Al-Hira dan juga RPS yang akan kami angkat. SMA Al-Hira berada di lingkungan pesantren Pramuka Al-Hira. Yang mana pesantren Pramuka Al-Hira itu adalah pesantren yang mengintegrasikan, yang mengintegrasikan antara kurikulum pendidikan nasional dan kurikulum pesantrenan, sehingga mereka diharapkan bisa menjadi manusia yang beriman, bertakwa, cerdas, berwawasan luas, berilmu yang tinggi, kemudian mereka kreatif, inovatif, terampil, dan didukung oleh kesehatan jiwa raga. Nah, adapun pramuka bukanlah kurikulum baik itu di SMA maupun di pesantren, tapi pramuka adalah merupakan gaya hidup yang kami terapkan kepada santri, yang mana anak-anak kita di pesantren atau di asrama, mereka harus mempunyai kepribadian yang baik. Mereka harus saling tolong-menolong, mereka harus saling nasihat-nasihatin, yang pintar mengajarkan yang bodoh, yang besar menolong yang kecil. Kalau yang kecil mendoakan yang besar, semoga yang besar menjadi orang yang baik. Yang bodoh juga mendoakan yang pintar, semoga yang pintar menjadi orang pintar yang soleh, yang baik. Nah, untuk itu juga kami mencoba menyusun visi atau membuat visi Al-Hira sesuai dengan tujuan pondok pesantren Pramuka Al-Hira juga, yaitu terwujudnya generasi muslim yang beriman, bertakwa, cerdas, dan terampil. Kenapa? Ini yang kami jadikan sebagai visi, karena kami melihat orang yang cerdas, tapi kalau dia tidak kreatif, dia akan menjadi orang cerdas yang tidak produktif atau mandul. Nah, kalau dia terampil, kreatif, tetapi tidak didukung oleh ilmu yang baik, ilmu yang tinggi, maka hasil kreativitas mereka itu akan bernilai rendah. Nah, bagaimana orang yang pintar, yang berwawasan luas, yang terampil, yang kreatif, itu pun sangat berbahaya kalau mereka pergunakan keahliannya itu untuk hal-hal yang tidak baik. Maka perlu yang pintar, yang terampil, kreatif itu adalah orang-orang yang beriman, yang bertakwa. Maka kami bentuklah atau kami tetapkanlah visi Al-Hira sangat sederhana, yaitu membentuk manusia yang beriman, bertakwa, cerdas, dan terampil. Nah, kemudian untuk mencapai visi tersebut, maka dalam kesempatan kali ini kami mencoba membuat terobosan baru di dalam RPS yang sebelum-sebelumnya belum kita laksanakan, yaitu kita mencoba untuk melaksanakan proses atau kegiatan belajar beberapa mata pelajaran. Untuk pertama kali ini kami coba belajar mata pelajaran bahasa Inggris dengan sistem paralel. Artinya jam pelajaran untuk bahasa Inggris kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 itu kita samakan, sehingga mereka bisa nanti kita kelompokkan mereka sesuai dengan kemampuan. Nah, tahapan apa saja yang akan kami lakukan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan cara paralel ini? Yang pertama, kami mensosialisasikan kegiatan ini dulu kepada seluruh majelis guru. Alhamdulillah mereka semuanya setuju, bahkan mereka sangat semangat dan antusias. Bahkan ada di antara mereka yang bertanya, kenapa hanya satu mata pelajaran saja yang kita laksanakan? Bagaimana dengan mata pelajaran yang lain? Kami jawab, kita coba satu dulu, nanti kita evaluasi.
Kalau hasilnya bagus, tentu kita kembangkan kepada mata pelajaran yang lain. Kemudian setelah itu kami melaksanakan rapat persiapan, yang mana rapat persiapan ini hanya antara saya, kepala sekolah, dengan guru bahasa Inggris. Nah, dalam rapat persiapan ini kita minta kepada guru bahasa Inggris untuk mereka bermusyawarah, membentuk atau membuat soal yang akan dijadikan sebagai tes awal untuk menjadi atau untuk mengukur sejauh mana kemampuan peserta didik di dalam memahami pelajaran bahasa Inggris. Nah, setelah kita melaksanakan persiapan tadi, lalu kita laksanakanlah tes awal atau placement test, yaitu tes yang kita lakukan untuk mengetahui sejauh mana penguasaan mereka terhadap bahasa Inggris atau mata pelajaran bahasa Inggris yang sesungguhnya. Nah, selanjutnya baru tahap yang keempat, kita laksanakanlah program ini dengan pengelompokan atau dengan dikelompokkan mereka sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Nah, untuk kegiatan sistem paralel ini, di dalam mata pelajaran bahasa Inggris mereka dibagi menjadi 3 kelompok, karena gurunya ada 3 juga, yaitu level yang paling rendah namanya basic, yang kedua intermediate, yang ketiga advanced. Nah, yang menarik dalam kegiatan ini adalah mereka juga kita beri kesempatan untuk ikut mengajar teman-temannya bagi mereka yang lebih dahulu memahami dan lebih dahulu untuk bisa menguasai dengan baik bahasa Inggris itu, sehingga mereka kita jadikan sebagai tutor untuk lebih cepat lagi tercapainya target, sehingga bergotong royonglah antara guru dengan muridnya untuk membantu siswa yang agak lambat pemahamannya. Nah, perbedaan yang kedua adalah dengan yang lain atau dengan program-program lain, kegiatan ini kita berikan reward dan punishment. Bagi mereka yang betul-betul bagus pemahamannya, mereka bisa kita pindahkan ke level yang lebih tinggi. Adapun mereka yang lambat pemahamannya dan kurang sungguh-sungguh, mereka bisa kita turunkan level. Nah, baru tahap yang kelima, kita akan mencoba evaluasi secara keseluruhan kegiatan ini. Apabila kegiatan ini kami melihat baik, maka mungkin akan kita teruskan. Dan evaluasi ini bukan hanya dalam bentuk tes, tetapi juga kita akan coba nanti menginterview atau wawancara dengan murid atau siswa yang mengikuti kegiatan ini. Bapak-bapak sekalian, pada kesempatan ini saya melihat program ini mudah-mudahan bisa berhasil dengan baik, dan ini bisa kita jadikan sebagai pilot proyek. Kalau ini berhasil, kita akan coba nanti mensosialisasikan juga kepada teman-teman di sekolah lain. Mudah-mudahan kegiatan yang kami lakukan ini bisa berjalan dengan baik, dan mohon doanya. Terakhir kali, saya mohon doa dari Bapak Prof dan juga kawan-kawan semuanya untuk keberhasilan dan kesuksesan kegiatan ini. Mudah-mudahan selesai pelatihan penguatan kepala sekolah ini, saya akan coba juga dengan mata pelajaran yang lain. Sebelum saya tutup, saya mengucapkan terima kasih yang tidak hingga kepada Pak Prof dan tenaga didik di dalam pelatihan penguatan kepala sekolah ini. Terima kasih yang tak terhingga. Semoga amal bapak-bapak dibalas Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Dan saya juga mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang mengikuti kegiatan pelatihan penguatan kepala sekolah ini, karena teman-teman telah banyak memberikan ide-ide, masukan-masukan, sehingga saya mempunyai semangat yang lebih tinggi lagi daripada sebelumnya. Terakhir, mohon maaf jika ada kesalahan, baik kepada Pak Prof, seluruh tenaga, dan juga teman-teman. Sekali lagi, mohon doa kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.